Sebelum sama-sama kita katakan, peganglah aku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa supaya di tahun 2022 kalau kami ada pada hari ini semua karena kasih karunia-Mu. Dan lihatlah Tuhan ucapan syukur dan pujian dari umat-Mu. Bersyukur untuk perlindungan Tuhan, bersyukur untuk segala campur tangan Tuhan di tahun 2021. Sebab itu Tuhan, ketika kami menjejakkan kaki kami di tahun 2022, maka Tuhan pasti juga tidak akan pernah membiarkan dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami.
Engkau selalu memegang kami dengan tangan-Mu yang berkuasa itu Tuhan. Untuk Kau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan tetap bagi kami. Pada saat ini bukakan kami menikmati hadirat-Mu. Roh Kudus, singkapkan mata rohani kami dan telinga rohani kami. Tolong kami akan menikmati firman-Mu dengan urapan-Mu yang baru. Tuhan, bicaralah kepada kami semua dengan kasih karunia-Mu. Segala hormat pujian bagi Allah saja di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Amin. Ya, biarlah kiranya kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah segala sesuatunya baru. Haleluya. Ya, Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan 8. Yuk kita baca. 1, 2, ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi, dan tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Haleluya. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, hal momen yang dimana seluruh umat manusia, baik itu segala suku bangsa, agama apa saja di seluruh dunia ini, yang merayakan bersama-sama adalah malam pergantian tahun. Saudara percaya apa enggak, saudara? Ya. Itu segala suku bangsa mau agama apa aja, ketika yang paling dinanti-nantikan adalah titik 00. Ya. Kembali dari 0, saudara. Ketika kita masuk di tahun 2022, hari yang baru, sebenarnya kita harus mengalami sesuatu yang dibaharui. Kenapa orang ingin menyeberang ke tahun 2022? Kenapa, saudara? Saya ingin tanya saudara, kenapa setiap orang rindu, kalau bisa biarlah kami bisa menyeberang ke tahun yang baru? Apa yang membuat saudara ingin seperti itu? Apa, saudara? Harinya sama aja, jamnya sama aja, tapi ada sesuatu yang beda. Apa, saudara? Gimana? Iya, karena ada harapan bahwa dengan memasuki tahun yang baru, dengan memasuki hari yang baru, kita ingin sesuatu terobosan yang baru, kita ingin ada sesuatu kemajuan yang baru, suasana hati yang baru, suasana rumah yang baru. Betul apa enggak, saudara? Iya kan? Pasti saudara, setidaknya saudara pakai pakaian yang baru, semua taplaknya baru, mungkin apa
Yang tidak pernah dicet, semua baru. Iya kan saudara? Nah, saudara tahu nggak bahwa Tuhan itu, ya, konsepnya Tuhan itu juga seperti itu bagi kita. Ya, yaitu kita lihat tadi dalam firman itu dikatakan bahwa aku menjadikan segala sesuatu baru. Tuhan mau kehidupan kita setiap hari baru. Amin saudara. Di dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23 dikatakan selalu baru. Rahmat Tuhan itu, kasih sayang Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Rahmatnya, berkatnya itu setiap hari baru bagi kita. Dan Tuhan itu pengen kehidupan kita semakin hari semakin dibaharui. Nah pada hari ini saudara, di dalam tema segala sesuatu baru, mari kita akan melihat ada 3 poin besar yang kita akan belajar pada hari ini, ya. Yaitu apa saudara? Yang pertama adalah kita sudah baca tadi di dalam Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan 8. Ada 2 atau 3 kali di situ disebutkan karena dikatakan bumi dan langit yang lama sudah tidak ada lagi, sudah lenyap, ya kan? Dan aku melihat sesuatu yang baru turun dari surga. Kota yang baru itu, Yerusalem yang baru itu turun dari surga. Nah, apa yang akan menjadi pembelajaran bagi kita di sini adalah kalau kita ingin mengalami terobosan yang baru, nikah rumah yang dibaharui, lebih lagi kasihnya dibaharui, ya, berkat yang baru di pekerjaan, apalagi saudara, sesuatu yang baru di dalam cita-cita kita, berkat-berkat kita atau hari-hari kita adalah kita harus mengerti di sini segala sesuatu yang baru itu harus diawali dengan proses apa saudara? Yang lama telah lenyap. Saya pengen tanya saudara, ketika saudara mengganti taplak meja dengan yang baru, apakah sama-sama saudara kasih di situ taplak yang lama? Hah? Tidak. Yang lama saudara angkat, saudara cuci, betul. Ganti yang baru. Ya kalau nggak dibuang, ya sama aja. Yang berabu-abu, yang sudah lecek-lecek itu di situ, walaupun ditutup yang baru, nggak ada guna. Amin saudara. Kalau saudara misalnya ngecat rumah, itu saya perhatikan tukang itu pasti dia akan kerok dulu. Kenapa? Supaya cat yang lama itu akan terkupas, di cat yang baru itu akan lebih bisa nempel saudara. Dan kita akan melihat ini saudara, segala sesuatu yang baru, apa harapan-harapanmu yang baru, ya? Apa yang engkau ingin dalam terobosan dalam nikah rumah tanggamu, dalam kesehatanmu, di dalam cita-cita, dalam pelayanan atau apa, maka saudara izinkan Tuhan, ya, izinkan Tuhan mulai dari detik-detik ketika kita melangkahkan di tahun 2022. Kan semua ini saya percaya saudara, pasti ketika saudara ada di telepon jam 12 sampai jam 1, jam 2, pasti nggak ada yang tidur. Ya kan saudara pasti ini. Artinya saudara begitu antusias, maunya baru deh kan gitu ya. Adalah kita harus siap untuk bisa diproses. Sesuatu yang lama itu harus lenyap. Amin saudara, ya. Nah, kita akan baca itu dalam Wahyu 21 ayat 4 juga dikatakan begitu segala ya. Segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Atau di dalam Alkitab tulisan bahasa sehari-hari disebutkan ayat itu adalah semuanya telah lenyap untuk selama-lamanya. Ya. Apa maksudnya itu saudara ya? Hidup yang lama di dalam Wahyu 21 ada disebutkan tadi ya. Maka tidak ada lagi apa? Air mata, ya kan saudara? Enggak ada lagi maut. Maut itu berbicara apa saudara? Putus asa. Ada banyak orang-orang menjelang tahun 2021 kami doakan juga sedang masuk ICU saudara ya, seperti itu ya. Ratap tangis enggak ada, duka cita enggak ada, dan dikatakan telah lenyap selamanya. Nah, saudara, apa
yang dimaksudkan di sini segala sesuatu yang lama telah berlalu atau lenyap selamanya adalah, saudara kan dikirimin tuh di WhatsApp ya kan saudara. Apa yang dikirim? Old and new. Betul nggak saudara? Iya kan? Kita bilang apa? Kan ada lagunya. Kini tibalah saatnya kita kan bisa. Terus tahun yang lama, selamat tinggal tahun yang lama. No kenang. Saudara, kenangan boleh dipelihara, tapi jangan hidup di masa kenangan itu. Kita tidak akan bisa move on, kita tidak akan bisa mengalami sesuatu yang baru, berkat yang baru, jalan-jalan yang baru terbuka kalau kita masih hidup di kenangan yang lama itu, saudara. Kenangan gak bisa dibongkar juga dari pikiran kita. Orang kita jalani, betul gak saudara? Gak mungkin hilang juga dari memori, gak bisa dong. Tetapi saudara, kita harus move on, harus keluar dari sana untuk kita bisa melangkah, ya. Nah, saudaraku yang terkasih, maka ini ada saya kasih di situ, Happy New Year to you. Goodbye old, ya, old year, ya. Selamat tinggal tahun yang lama, selamat tinggal komplain-komplain, keluhan-keluhan yang lama. Amin, saudara. Selamat tinggal sungut-sungut yang lama, selamat tinggal bad habit, ya, kelakuan-kelakuan yang tidak baik, saudara. Kalau engkau ingin mendapatkan kasih suamimu, maka yang baik yang harus dibaharui. Jangan marah-marah. Kalau dulu masih ada piring terbang 2021, di sini nggak ada, bertobat semua. 2022, hitung harganya. Kalau mau dilempar, hitung dulu. Budgetku cukup kan tuh hancurkan itu. Ya saudara. Ya. Bad habit tinggalkan, apalagi di situ dikatakan waktu-waktu yang susah untuk bangun pagi ditinggalkan. Nah itu ibu Simanjuntak, ibu Lesdet boleh ingatkan kembali, ya. Komitmen mana itu? Yang kalau kita pergi ke kampung-kampung jam-jam 5 itu sudah pada bangun. Kenapa bisa berubah generasi sekarang? Bangunnya jam 11, jam 12 di sini nggak ada, bertobat semua. Kalau ada pun bertobat. Kenapa, saudara? Tapi kita ingin berkat yang baru, tapi pola nggak mau yang baru, nggak bisa. Pertama kita lihat di sini, kalau kita ingin sesuatu yang baru, diawali dengan proses yang lama harus lenyap. Saudara, lemari saudara itu akan dihiasi dengan baju-baju yang baru, maka saudara, yang lama itu kan harus kita keluarin. Kita kasih sama orang. Ya kan saudara? Nah, kalau kita tidak bongkar lemari kita dan kita tidak beres-bereskan, membuang yang lama, itu rayap akan habisin. Percaya nggak saudara? Ya. Nah saudara, di dalam ini berbicara apa? Kita akan kembali melihat Yohanes 3 ayat 3 sampai dengan 6. Ketika Yesus ngomong kepada Nikodemus, seorang pemimpin, ya, ahli Taurat, pemimpin, termasuk di dalam kumpulan Sanhedrin, saudara, ya. Seorang ahli Taurat juga, pengajar, saudara. Di dalam percakapannya dengan Nikodemus dalam kitab Yohanes pasal 3 itu, ayat 3 sampai dengan 6, atau mulai dari ayat 1 sampai dengan 8, Tuhan ngomong kepada Nikodemus, ya. Nikodemus, kamu akan mengalami masuk kepada surga yang kekal adalah apabila kamu dilahirkan kembali. Kamu harus hidupmu yang lama itu, hidup yang dipimpin oleh kedagingan itu harus dibuang, digantikan dengan hidup yang dipimpin oleh roh. Makanya dikatakan kamu harus dilahirkan dari air dan roh. Hidup yang dibaharui itu, kita akan bisa meninggalkan sesuatu yang lama itu, lenyap, saudara.
adalah ketika kita ambil komitmen lebih lagi di tahun 2022 adalah sudahkah kita dilahirkan dari air, baptisan air, komitmen meninggalkan dosa, meninggalkan pemberontakan kita, meninggalkan bad habit itu, meninggalkan keluh kesah itu, meninggalkan air mata, persungutan, putus asa, kecewa itu semua harus ditenggelamkan. Dan engkau bangkit dalam kebangkitan Yesus dengan semangat yang baru, dengan kekuatan yang baru. Amin, saudara. Itulah baptisan air itu, saudara, maksudnya. Ditenggelamkan. Komitmen pertobatan. Dan dikatakan engkau harus dilahirkan juga dalam roh. Rohnya itu kalau kita baca R-nya itu roh besar. Roh Kudus, rohnya Yesus, roh Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami baptisan air, itu tidak cukup. 2022, saudara harus setiap hari dipenuhi dengan baptisan roh. Doa ada dua, doa dengan bicara seperti biasa. Ada satu lagi doa di dalam bahasa Roh Kudus. Dan itu harus, saudara. Dan itu yang akan membuat roh kita akan dibaharui, pikiran kita akan dibaharui, perasaan kita akan dibaharui. Dan kita bisa lepas dari kehidupan daging ini, dipimpin oleh roh. Kenapa, saudara? Hidup yang dipimpin oleh kedagingan tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ya, apakah kita bisa hidup dengan hidup yang baru? Saya ingin tanya kepada semua saudara yang mengalami hidup baru. Bisa nggak saudara hidup baru? Bisa nggak? Bisa? Halo? Kok cuma 1-2? Bisa nggak, saudara? Bisa nggak dulu suka bohong, sekarang nggak suka bohong? Bisa? Bisa. Dulu suka mencuri, sekarang nggak mencuri? Bisa? Lu bisa, saudara. Kenapa? Karena kita tadi itu ya, kedagingan kita itu kita matikan, kita tenggelamkan, dan kita izinkan Roh Kudus memimpin kita, saudara. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, ya. Nah, Efesus 4 ayat 22 sampai dengan 24, mari kita akan baca, ya. Apa itu maksudnya segala sesuatu yang baru diawali dengan proses yang lama itu harus lenyap selamanya, harus dibuang selamanya. Yuk kita baca Efesus 4 ayat 22 sampai dengan 24. Ya, kita baca ya. 1-2 ya. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bagaimana prosesnya untuk mendapatkan hidup kita segala sesuatu baru, berkat yang baru, semangat yang baru, roh doa yang baru, penginjilan yang baru, sukacita yang baru, ide-ide kreatif yang baru adalah kita lihat di sini bagaimana proses menjadikan segala sesuatu yang baru ini. Lihat gambar ini, yaitu apa? Ayat itu berkata menanggalkan, sama-sama menanggalkan manusia lama. Kita harus mau, saudara, harus mau menanggalkan yang lama, ya. Seperti gambar itu, karena keinginan daging itu adalah ujungnya kebinasaan oleh nafsu yang menyesatkan. Ngapain kita memakai kehidupan yang lama, akhirnya kita tersesat? Halo, saudara? Akhirnya saudara seperti tadi penuh dengan air mata, karena kita asik melawan saja, berontak saja, dipukul mama lah, kan gitu ya, bagi anak-anak. Kenapa kita nggak mau baru? Kalau dijawab mama, ayo angkat kain, iya mak. Tapi kalau udah 10 kali, mungkin yang nggak sabar ambil rotan, kan sedikit. Di sini nggak ada, kan gitu. Kalau ada bertobat, maksudnya. Ya kan, saudara? Nah, kemudian sudah menanggalkan, baru dikatakan bisa dibaharui roh dan pikiran.
Selama kita tidak mau meninggalkan kedagingan kita, kehidupan kita yang lama yang oleh dosa, oleh nafsu itu semua saudara, bagaimanapun saudara dengar firman Tuhan, ya, rohmu akan menolak saudara. Pikiranmu juga tidak akan bisa mengalami terobosan. Nah, terutama kalau misalnya orang itu adalah sering terlibat dengan kuasa gelap, saudara. Itu harus dibuang, dihancurkan. Selama walaupun dia ke gereja tapi tetap ada jimat-jimat, saya mau sampaikan, mau 1000 firman dikasih, semua sudah dipenuhi dengan hadirat Allah, orang itu tidak akan dilawat oleh Tuhan. Itu jelas saudara, nggak mungkin. Kemudian disebutkan ayat ini baru mengenakan, tadi ditanggalkan ya, ditanggalkan, dibaharui, ya kan, dikuduskan, kan gitu ya, dengan darah Yesus. Dipakai pakaian yang baru, yaitu apa? Yang diciptakan oleh kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan. Nah, pada waktu itulah baru kita akan mengalami Tuhan berkata, lihat, aku menjadikan segala sesuatu yang baru. Maka engkau akan melihat, kita akan melihat, wah, terobosan yang terbuka. Tadi Ibu Lisbeth bilang, ya, dibukakan oleh Tuhan, diberikan anugerah Tuhan, saudara, ya. Nah, kemudian kita baca Wahyu 21 ayat 8, di situ dikatakan juga apa, saudara? Gaya hidup yang baru, manusia baru itu mengalahkan hukum dosa. Di dalam Wahyu 21 ayat 8, coba kita akan baca, ya 1-2 ya. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang, itulah kematian kedua. Nah, apa maksudnya saudara? Kalau kita berpikir bahwa kita bisa hari Minggu saja beribadah, puji Tuhan, haleluya, tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi gitu keluar dari gereja, Senin sampai Sabtu, bahkan sebelum nanti hari Minggu lagi ke gereja, saudara, itu akan kita tetap dalam hidup yang lama. Saudara, gaya hidup kita tidak berubah, saudara. Maka dikatakan ayat ini, maka inilah saudara, kita tidak akan mendapatkan berkat yang baru itu. Apalagi sampai kepada Yerusalem baru. Ya kan? Ketika apa? Apa gaya hidup yang harus kita buang, saudara, di tahun 2021, ya? Yaitu jangan ada lagi ketakutan. Orang yang penakut dikatakan gak masuk surga. Saudara takut apa? Takut tidak diberkati Tuhan? Takut gak dapat jodoh? Takut gak lulus ujian? Takut apa, saudara? Takut, aduh gimana corona ini? Udah Omikron. Aduh gimana ini, barang-barang sudah pada naik. Takut gak makan, takut gak sekolah, berhenti sekarang. Amin, saudara. Karena kalau kita takut, sebenarnya kita sedang berkata kepada diri kita dan kepada Tuhan, Tuhan tidak sanggup pelihara kita. Halo? Kita sedang ngomong gitu. Ya kalau kita mengatakan itu gak mungkinlah masuk surga, berarti kita gak percaya Tuhan sanggup pelihara. Itu kesaksian Ibu Elizabeth. 10 tahun dia ditinggalkan oleh suaminya ke rumah bapak. Ya, bagaimana Tuhan pelihara dia. Banyak konflik di dalam keluarganya, dalam pelayanan. Ya, tapi Tuhan pelihara dia, saudara. Kenapa? Dia nggak takut. Kenapa dia tahu? Kita tahu bahwa Tuhan kita itu hidup. Amin, saudara. Kemudian dikatakan orang yang tidak percaya. Masa saudara kita nggak percaya Tuhan bisa pelihara kita di 2022? Halo teman-teman yang tahun ini, Januari ini digusur rumahnya yang ada di rel kereta api. Masa Tuhan tidak akan kasih rumah sama kita untuk tinggal? Apalagi rumahmu itu adalah tempat kelompok doa di sana, kelompok share.
Amin, saudara. Masa Tuhan gak kasih, saudara? Masakan orang di luar sana Tuhan kasih jodoh, engkau sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan gak dikasih? Buang ke hati yang tidak percaya. Amin. Masakan orang lain bisa diubahkan istrinya, suaminya, anaknya dari sesuatu yang luar biasa bisa baik. Saya kan pernah kasih kesaksian, saudara, beberapa waktu yang lalu, 3 atau 4 tahun yang lalu, ketika saya konseling itu dari kantor langsung ke Australia, kan itu ya. Dan dia mengalami, kan saya bilang waktu itu, dia mengalami masalah keluarga. Suaminya itu suka mukul sampai dia kasih lihat itu dindingnya waktu dia telepon saya itu dikasih lihatnya jebol. Terus dia kasih lihat di sini ada biram-biram segala macam. Dia kena pengaruh obat ya. Kemudian memang kehidupan, saya bilang akhirnya setelah saya tahu, saya bilang masa lalunya itu nggak dibereskan. Dia hidup di dalam keluarga yang tidak di mama sama papanya ada, tapi di om dengan tantenya juga dia mengalami masa lalu yang tidak baik. Saya bilang itu dia harus dibereskan. Dan dia sudah ngambil keputusan, anaknya sudah besar, saudara, 4 anaknya, ini orang Filipina. 4 anaknya udah besar-besar, sudah ada yang berumah tangga. Tapi dia bilang, aku nggak tahan lagi, Bu. Ini kami mau pisah, mau jual rumah. Saya bilang, stop, saya bilang. Pastora, gitu, orang Filipina bilang pastora. Dia bilang gitu, enggak, saya bilang, ayo kita doa, saudara. Kemarin, saudara, akhir Desember, dia WA saya. Dia bilang apa? Kami sudah kembali lagi bersama. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin, saudara. Bisa dipulihkan, bisa. Jangan tidak percaya engkau masuk 2022, ada Tuhan yang hidup. Amin. Cuma masalahnya, kalau dulu engkau bangun jam 11, 12 gak doa, buatlah terobosan yang baru tahun ini. Semua ikut Zoom. Halo, jam 5 kan kita ada doa. Doa pagi, saudara. Jangan gak percaya kalau dulu malas-malas. Kita sekali lagi saya ingatkan, setiap tahun itu hanya ada 52 minggu loh. 52 minggu saja dari 365 hari. Kita itu kalau kita kasih waktu hanya 2 jam di gereja, hanya 2 jam. Masa kita pelit kali sama Tuhan yang memberikan nafas kita setiap hari? Halo? Masa pelit kali kita nggak mau melayani Tuhan, tapi di luar kita jor-joran, saudara? Halo? Kenapa kita nggak percaya pemeliharaan Tuhan? Itu harus dibuang itu, saudara. Kemudian kehidupan orang yang keji, orang yang membunuh. Mungkin saudara bilang, aku nggak membunuh, nggak pakai pisau. Tapi dikatakan ada ayat firman Tuhan, kalau kita benci orang lain, apa? Sama dengan membunuh, saudara. Buang itu kebencian, buang itu akar kepahitan. Saudara disebutkan, saudara, dalam konseling, dalam pelayanan ya, saudara. Ketika misalnya ada seorang itu diambil wewek gombeng pasangannya, gitu ya, maksudnya masuk dalam gitu. Tapi ketika istrinya, suaminya itu terus berdoa, terus bersyafaat, terus menangis dan mengasihi pasangannya itu, saudara. Saudara, banyak dari pelayanan di situ disampaikan bisa kembali dipulihkan, bisa. Mau dikuasain, mau dipelet, dia mau diapain, saudara, mau itu pernah kesaksian dia pindah di Aceh, sudah ketika pulang sudah inai-inai, artinya sudah nikah dia, saudara. Bisa dipulihkan, bisa. Tapi saudara jangan menjadi seorang pembunuh. Lepaskan kebencian itu, lepaskan pengampunan itu. Baru ada terobosan yang baru. Itu harus dibuang, saudara. Kemudian apa? Orang sundal. Nah, saudara berhenti. Sekarang persundalan sekarang bukan kadang harus ngetem, harus ke apa? Ke hotel. Ada prostitusi online loh, saudara. Wah, gila-gilaan zaman sekarang. Saya nggak tahu aplikasinya. Pakai baju minim-minim ya kan, terus pakai TikTok kan, Telegram kan gitu ya. Prostitusi, mesra-mesraan. Kalau kita ingin mengalami terobosan yang baru, buang itu. Amin. Harus buang.
Iya saudara, itulah orang sundal, ya. Tukang-tukang sihir, berhenti dari kuasa-kuasa perdukunan, dari jimat, dari apa, pesugihan, dari apapun. Penyembah berhala, pendusta. Nah ini yang sering dusta, bohong. Menganggap gak apa-apa, bohong sekali. Untuk keamanan. Di Alkitab kayaknya aku gak jumpa dari Kejadian sampai Wahyu ada dosa disebut bohong putih atau bohong untuk kebaikan. Kayaknya nggak ada pernah kita jumpai itu. Bohong ya bohong, dusta ya dusta. Dan kalau kita masih tetap suka gitu, saudara, nggak mau jujur, nggak tulus, itu kan, ya kan? Itu kan lawan dari dusta, ya kan? Nggak mungkin lah kita mengalami sesuatu yang baru itu. Amin, saudara. Makanya apa yang engkau katakan, selamat tinggal tahun yang lama, itulah yang tidak baik-baik, itu sampah-sampah dalam hidupmu. Kan kita beres-beres rumah kan, kalau tahun baru. Buanglah. Itu dikatakan lagi, telah lenyap selamanya. Jangan lagi bawa sampah yang bau-bau itu ke rumahmu di tahun 2022. Ya nggak ada guna kau bersih-bersihkan rumah. Betul? Iya saudara, nggak ada guna saudaraku. Jadi makanya kita lihat di sini yang pertama, segala sesuatu yang baru itu, engkau ingin berkat yang baru, nikah rumah tangga yang baru, doa yang baru, pelayanan diurapi yang baru, maka izinkan Tuhan memproses untuk membuang segala sesuatu yang lama itu, dan Tuhan gantikan dengan yang baru. Amin saudara. Yang kedua kita lihat dalam Wahyu 21 ayat 3-4, yaitu apa? Segala sesuatu akan baru itu terjadi saat dikatakan, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan dia diam bersama dengan mereka. Saudara tahu kenapa banyak air mata di dunia ini? Banyak penderitaan di dunia ini, saudara. Banyak kesakitan di dunia ini. Dan ngeri-ngeri kita rayakan. Kenapa, saudara? Sebenarnya karena tidak ada kemah Allah di tengah keluarga itu. Tidak ada hadirat Allah. Dan Tuhan tidak diam bersama-sama dengan orang itu, dengan keluarga itu. Halo? Bagaimana Tuhan bisa diam? Kan dia kekudusan. Betul nggak, saudara? Ngerti ya sampai ini ya? Dan sering sekali orang tidak sadar seperti Saul, seperti Simpson. Saya sudah sampaikan itu di dalam tahun 2021. Simpson tidak sadar bahwa roh Allah sudah tinggalkan dia. Pada saat kapan? Dia bermain-main dengan jodohnya. Dia bermain-main dengan kasih karunia Tuhan. Saul juga gitu, gak sadar dia. Roh Allah telah meninggalkan dia, saudara. Nah 2022 jangan sampai kita tidak sadar roh Allah meninggalkan kita. Kita pikir Tuhan masih menyertai kita padahal Tuhan sudah tinggalkan. Itu yang mengerikan saudara. Wah itu ngeri saudara. Nah kalau kita ingin sesuatu yang baru, maka di sini dikatakan adalah terjadi saat kemah Allah, hadirat Allah, ya. Seperti itu gambarannya. Ada di tengah-tengah hidupmu, keluargamu, gereja ini, di bangsa ini. Dan dikatakan bukan hanya ada di situ, tapi diam bersama. Bersama-sama dengan Tuhan. Apapun. Nah, itu maksudnya apa, saudara? Maksudnya adalah Allah memimpin hidup kita setiap hari. Sama seperti Tuhan memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Walaupun mereka 40 tahun ada di padang gurun, ketidakmengertian banyak hal, sesuatu tanpa petunjuk dan arah. Tapi saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, sehingga mereka akan sampai kepada tanah perjanjian. Karena apa? Ada tiang awan dan tiang api. Haruslah intensional, sengaja. Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, ya. Dia bersama-sama dengan kita, itu harus intensional, harus sengaja. Misalnya, saudara, kalau misalnya ada Bapak Presiden, untuk dia bisa tinggal di rumah kita, harus sengaja kita undang dia.
tinggallah Pak, kita siapkanlah tempat tidurnya, kamarnya, kan gitu. Demikian juga hadirat Allah. Tuhan nggak mau gerasa gerusu. Makanya kalau saudara pernah lihat lukisan Yesus di depan pintu? Pernah, Wahyu 3 ayat 20? Apa yang saudara lihat di situ? Kuncinya nggak di luar, nggak ada gagang pintunya. Tapi Wahyu 3 ayat 20 dikatakan, lihatlah aku selalu mengetuk pintu hatimu. Artinya, dia bilang ini, kalau ada orang yang membukakan pintu, aku akan masuk. Kalau engkau sudah dengar firman Tuhan, tahu kebenaran, tapi tutup terus hatimu, menolak terus, gak mau berubah, ya Tuhan ya gak maksa masuk. Karena kuncinya itu ada di dalam, di hatimu. Nah, 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, segala sesuatu baru, hidup yang dibaharui adalah proses terus menerus setiap hari. Sampai kita menghadap hadirat Tuhan, kita harus selalu diproses setiap hari menjadi ciptaan yang baru. Itu saudara. 1 Petrus 1 ayat 23 berkata begini, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Dilahirkan dari benih yang tidak fana, yaitu firman Allah. Bagaimana Allah bisa memproses kita sehingga kita bisa meninggalkan sesuatu yang lama adalah ketika kita dengan sengaja setiap hari dipimpin oleh firman Tuhan. Tiang awan, tiang apinya. Dan itu hanya dengan sengaja. Saudara tidak akan pernah suka baca Alkitab kalau saudara tidak sengaja baca Alkitab. Saudara tidak akan mungkin bisa bangun pagi untuk doa sama-sama, baca firman sama-sama, kalau tidak dengan sengaja pasang waker, tapi ya telat gitu bunyi, oh bangun, jangan udah bangun, sibuk kali, sebentar lagi 5 menit. Harus dengan sengaja, saudara. Itu yang dimaksud. Nah, yang ketiga, Wahyu 21 ayat 3b sampai 7 adalah segala sesuatu baru pada saat kita menjadi umatnya dan ia menjadi Allah kita. Nah, ini penting saudara. Jangan sampai kita hanya terdaftar di gereja, tapi ternyata kita bukan umatnya Tuhan. Wah, itu ngeri saudara. Makanya saudara, ketika ada yang bilang, Bu, gimana mau jadi jemaat yang berjemaat di sini? Saya bilang, kamu harus setiap saat datang ibadah. Ada syariat yang lain enggak? Itulah makanya saudara, visi ini gereja di sini saudara akan bisa lihat saudara, yaitu supaya setiap orang mengalami Tuhan secara pribadi. Artinya saudara harus menjadi umatnya Tuhan. Ya, dan ia menjadi Allah kita. Kenapa? Karena itulah yang akan membaharui kita setiap hari, dibaharui berkatnya, dibaharui komitmennya, kesehatannya dibaharui. Roma 1 ayat 21 sampai dengan 23. Di situ kita akan belajar saudara, tidak cukup hanya mengenal atau tahu ada Allah. Tidak cukup. Semua orang di dunia ini tahu bahwa ada Allah. Dari ciptaannya. Dari melihat tata surya yang bisa bergerak dengan teratur, ya kan? Siangnya nggak pernah berganti-ganti, tetap 12 jam misalnya, seperti itu. Nah, tidak cukup engkau tahu bahwa ada Allah yang bisa menyembuhkan engkau, ada Allah yang bisa mencukupkan. Tetapi ayat itu berkata, hidup kita, kalau kita menyebut kita umatnya Tuhan, Allah itu Allah kita, maka kita harus hidup memuliakan Tuhan. Hidup kita harus mengucap syukur serta menyembah Dia. Itulah yang dimaksud kita menjadi umatnya dan Dia menjadi Allah kita. Coba kita baca ini, Roma 1 ayat 21 sampai dengan 23. Roma 1 ayat 21 sampai dengan 23. Yuk kita baca. 1, 2, ya. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah
dan mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Nah, apa akibatnya kalau kita menyatakan kita umat Allah, Dia adalah Allah kita, tapi ternyata hidup kita tidak mempermuliakan Tuhan, hidup kita tidak pernah mengucap syukur, saudara, hidup kita tidak menyembah Tuhan setiap saat. Apa yang terjadi? Kita akan lihat di dalam ayat 28 sampai dengan 32. Jika tidak hidup memuliakan Tuhan, mengucap syukur kepadanya, menyembah Dia, beribadah hanya kepada Dia, ayat itu jelas sekali dikatakan, maka pikiranmu itu akan dibawa kepada kesia-siaan. Hatimu akan menjadi gelap dan akhirnya kita akan menyetujui bahkan melakukan hal-hal yang tidak pantas. Jadi saudara jangan bilang bahwa ibadah itu tidak bisa membaharui berkatmu. Bahwa firman Allah itu tidak bisa mengubah, memberikan keterangan, itu salah. Lihat di sini betapa penting yang namanya hidup kita memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan penuh dengan ucapan syukur. Kita baca ini ayat 28 sampai 32. Itu makanya saudara jangan heran kenapa ada LGBT dan yang lain-lainnya, biseksual, ada kejahatan yang luar biasa karena ini. Jadi jangan hanya agamamu di KTP, itu tidak membuat seperti ayat ini. Kalau agama kita cuma Kristen di KTP, tapi kita tidak pernah menyembah Tuhan setiap hari, memuliakan Tuhan, baca firman, saudara dikatakan pikiranmu akan tetap gelap, hatimu akan tetap gelap. Mari kita baca ini, yuk. 1, 2, ya. Dan karena mereka merasa tidak perlu mengakui Allah, lihat ya, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. 29, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, kefasikan. 30, mereka adalah pengumpat. Maka lihat orang yang gak beribadah, gak baca firman, jangan heran suka memfitnah, suka gosip, suka cakap kotor. Ini ngomongnya. Terus pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Makanya anak-anak harus dengar firman, ya. Tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. 32, sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, ya bahwa setiap orang yang melakukan hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tapi mereka juga setuju untuk melakukannya. Saudara lihat, berontak kepada orang tua, memfitnah, cakap kotor, pengumpat, ya, tidak setia, tidak penyayang. Kapan itu terjadi? Bagi orang yang tidak memuliakan Tuhan, tidak mengucap syukur, tidak menyembah Tuhan, tidak ada roh doa, tidak ada baca firman, ibadah juga Senin Kemis atau setahun sekali misalnya. Saudara, gak mungkin engkau mendapat sesuatu yang baru. Amin. Ya. Nah, hari ini saudara kita akan lihat, saya tutup ini saudara. Segala sesuatu yang baru itu adalah seperti ilustrasi dari kepompong kepada kupu-kupu. Ya. Jadi dulu saudara, ulat itu kemarin itu ketika saya melihat tanaman saya, sekarang ada ulat yang kepalanya seperti ular sekarang saudara. Jadi tanamannya boleh ada, tapi dia punya daun habis semua, rontok. Tinggallah batang-batang. Saya nggak tahu di tanaman saudara. Batang aja, tapi tetap ini.
Dia habis dimakanin oleh ulat-ulat itu. Nah, ulat itu adalah sesuatu yang menjijikkan dan dia merusak, dia habiskan, saudara ya. Nah, saudara lihat di sini, saudara. Tetapi saudara, ketika dia lahir menjadi kupu-kupu, saudaraku, dia menjadi sesuatu, semua senang lihat kupu-kupu. Ya kan, saudara? Pasti senang kalau ada kupu-kupu masuk ke rumah, langsung bilang ada apa? Wih, mau ada tamu ya. Senang semua. Bahkan nanti kalau kita pergi ke Malaysia, Singapura, itu bahkan ada satu tempat khusus tentang butterfly. Dia punya kreasinya hanya melihat kupu-kupu, saudara. Saudara pergi ke ruangan-ruangan, kupu-kupu semua yang diawetkan. Sampai saya ada juga bawa itu. Semua pasti senang yang namanya kupu-kupu, saudara ya. Karena dia berdampak. Apa dampaknya? Dia bisa menyerbukan tanaman satu ke tanaman yang lain, sehingga tanaman itu bisa berbuah, serbuk sari. Itu kan tugasnya kupu-kupu, sehingga mengambilkan jadi madu atau semua kan. Nah, saudaraku yang terkasih, segala sesuatu baru itu adalah kita mau diproses dari ulat menjadi kupu-kupu. Dan saudara, kalau kita lihat di sini, saya ingin tanya, kupu-kupu bisa kembali kepada ulat? Halo? Enggak. Nah, proses pembaharuan itu harus gitu. Kalau kita sudah ditebus dengan darah Yesus, seharusnya jangan balik lagi ke kubangan dosa. Amin. Ingat firman Allah, jelas di penghujung tahun saya katakan, pikiran kita, perasaan kita, perkataan kita, gaya hidup kita harus beda. Orang yang ditebus dengan darah Yesus dengan yang tidak. Jangan kupu-kupu kembali jadi ulat. Bilang dulu, jangan kembali jadi ulat, saudara. Ya, ya. Mari kita bangkit berdiri. Segala sesuatu yang baru. Mari sama-sama, yuk kita baca ini. Ya, yang satu lagi, Ricky. Ya. Sama ya, segala sesuatu yang baru artinya segala perkataan, pikiran, perasaan, gaya hidup di tahun 2021 yang tidak baik dibaharui di tahun 2022. Dan itu kita perlu kuasa salib Kristus. Kita akan siapkan untuk perjamuan yang kudus. Jangan mempermainkan kasih Tuhan, darah Yesus. Waktu sudah sangat dekat, saudara. Keselamatan itu dikatakan sudah di ambang pintu. Ya. Kok kita masih bermain-main lagi dalam dosa? Kok kita nggak sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan? Ya. Tuhan nggak hitung-hitungan. Kita mau berkat yang tidak hitung-hitungan. Kok kita hitung-hitungan sama Tuhan? Nah, saudaraku yang terkasih, itu hanya bisa kalau kuasa salib Kristus memenuhi kita. Dalam menempuh jalanku, sering lelah hingga jenuh, tunjukkanlah jalanmu yang aku tempuh, jalan yang baik padamu. Tunjukkanlah, berikan aku
Tuhan.